Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Syarah Umdatul Fiqh yang ditulis kitab aslinya oleh Imam Muwaffaq Ibn Qudamah dan disyarahkan oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, yang masuk kita kepada jual beli yang kedua dari jual beli yang belakangan terjadi. Pertama, sebelumnya jual beli saham perusahaan di bursa, sekarang jual beli lelang dan tender. Baik. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-bay'u al-thani bay' man yazid aw bay' al-muzayadah, wa huwa aqdun mu'awadatan ya'tamidu da'wata raghibin nida' أو كتابه للمشاركة في المزاد أو كتابة. نعم، أو في تاء مربوطة نقصد نداء أو كتابة. نعم، يعتمد دعوة راغب نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد وهو من البيوع الجائزة لما روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرض عبدا arada bai'ahu liziyadati. Jual beli yang kedua adalah bai' man yazid atau bai' al-muzayadah, atau jual beli lelang. Wa huwa aqdun muawadah, ini merupakan sebuah akad timbal balik yang disandarkan kepada da'wat raghibin nidaan atau kitabatan lil musyarakati fil mazadi. Itu adanya undangan dari orang-orang yang menginginkan, baik dalam bentuk nida, itu seruan, panggilan, atau secara tulisan, untuk bisa bergabung di dalam tender atau lelang ini. Ini merupakan jual beli yang diperbolehkan sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau menawarkan hamba, budak yang ingin diperjualbelikan untuk adanya tambahan. Nah, ya, jual beli yang kedua, jual beli muzayadah atau dikenal dengan jual beli lelang. Jual beli lelang itu akad jual beli yang sebelumnya diundang, dipanggil, diberitahukan akan terjadi lelang, yang harga transaksinya jatuh kepada harga yang tertinggi. Ya, itu yang dimaksud dengan jual beli mazad. Kebalikannya adalah tender, yang juga nanti Syarih Dr. Abdullah menjelaskannya, yaitu dengan harga yang terendah. Yang menjadi yang bertransaksi adalah yang terendah, itu tender. Kalau yang tertinggi dinamakan dengan lelang. Hukum asal jual beli adalah boleh. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a, Allah telah menghalalkan jual beli. Berarti jual beli lelang tidak ada masalah, boleh, termasuk dalam kaidah umum. Dan juga diriwayatkan dari Bukhari bahwa Nabi SAW menawarkan budak yang ingin dijual dengan harga yang tertinggi. Ya, fadhal. Wa yatanawwa'u 'aqd al-muzayadah bihasbi mawdu'ihi ila bai'i ijara wa ijara, ila bai'in wa ijaratin wa ghairi dhalika, wa yatanawwa'u bihasbi tabi'atihi ila ikhtiyari kal mazadati al-'adiyah bain al-afradi wa ila ijbari kal mazadati allati يوجبها القضاء وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية والأفراد.
ويجوز طلب الضمان المالي ممن يريد الدخول في المزايدة، ويجب أن يرد هذا الضمان لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، كما يجب أن يحتسب هذا الضمان من الثمن. يحتسب هذا الضمان من الثمن لمن فاز بالصفقة، كما يجوز استيفاء رسم الدخول والذي هو قيمة الدفتر الشروط بما لا يزيد على القيمة الفعلية لهذا الدفتر لأنه ثمن له. Syarih berkata, akad lelang ini beragam sesuai dengan maudu'nya atau sesuai dengan objek yang diperjualbelikan. Ila bai'in wa ijaratin, ya, baik dalam bentuk jual beli dan ijarah dan yang selainnya. Dan beragamnya lelang ini sesuai dengan tabiatnya kepada sesuatu yang bentuknya pilihan, yaitu penambahan yang biasa terjadi di kalangan afrad, yaitu kalangan di antara manusia, atau yang sifatnya dipaksa seperti penambahan yang diwajibkan oleh al-qadha, yaitu hakim, lelang. Nah, wa tahtaju ilaihi al-muassasatil 'ammah, dan dibutuhkan oleh yayasan-yayasan yang sifatnya umum dan khusus dan lembaga-lembaga hukumiyah dan afrad persorangan. Ya. Lelang tersebut dari sisi objeknya bisa dibagi kepada beberapa bagian. Ada lelang jual beli, ada lelang jasa. Kalau lelang jual beli berarti yang ditawarkannya, yang ditransaksikannya adalah barang. Bisa jadi yang ditransaksikannya adalah jasa, mungkin jasa eksplorasi, hasil tambang bumi dan lain-lainnya. Dan bisa juga dibagi menjadi dari sisi lain, dari sisi tabiatnya. Ada yang lelang sifatnya terpaksa, ada yang lelang sifatnya tidak terpaksa, opsional. Yang tidak terpaksa, ya orang perorangan yang melakukan lelang. Anda umpamanya ingin menjual barang Anda mau pindah ke kota lain, peralatan rumah tangga Anda ingin Anda jual semuanya dan sekaligus. Lalu Anda beritahukan ke teman-teman, ke tetangga-tetangga, tanggal sekian, jam sekian, saya akan melelang perabotan rumah saya karena saya mau pindah ke kota lain. Kalau biaya biaya pengirimannya jadi lebih tinggi nantinya, ya. Lalu mereka berkumpul pada waktu itu, lalu dia katakan silakan siapa yang mau buka harganya, barangnya A, B, C, D, semua. Lihat semuanya, udah. Ada yang mungkin mulai buka, saya beli 30 juta. Lalu nanti ada yang nambah 40, ada 50. Berhenti di 70, tidak beranjak. Berarti yang 70 yang membeli. Berarti terjadi jual beli dengan harga 70 juta umpamanya. Itu yang sifatnya opsional, pilihan. Ada yang sifatnya ijbari, ya. Ijbari yang sifatnya paksa. Apa maksudnya paksa? Yaitu lelang yang merupakan hasil sitaan mahkamah atau pengadilan, di mana umpamanya si fulan A bertransaksi dengan B dengan tidak tunai, ya, dan dia tidak, si fulan A tadi tidak yang bertransaksi, yang beli dengan tidak tunai kepada B, tidak ada jaminan. Lalu qadarullah wan prestasi, ya, maka si B mengajukan ke pengadilan. Si A masih ada asetnya yang lain banyak, maka mengajukan ke pengadilan, ke mahkamah syariah.
pengadilan agama untuk diselesaikan sengketa tersebut. Pengadilan kemudian memaksa si B untuk melelang sebagian asetnya untuk menutupi hutangnya kepada si A. Ini sifatnya paksaan. Kalau yang pertama, dia pindah, tidak ada yang maksa dia. Bisa dia lelang juga, bisa dia berikan gratis, bisa dia, dan macam-macam. Bisa dia sewakan, bisa dia infakkan atau wakafkan ke sekolah-sekolah atau kemana, atau ke masjid, barang-barang peralatannya yang berguna tadi. Kalau ini tidak, dia tidak mau jual, tapi pihak pengadilan memaksa dia. Ya, pihak pengadilan memaksa dia. Kalau dia tidak mau, mungkin pihak pengadilan akan menjarakannya dia. Ya. وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية والأفراد. Jual beli lelang ini dibutuhkan oleh lembaga publik, yayasan publik, bersifat publik atau khusus, atau institusi, instansi pemerintahan dan individu membutuhkan transaksi lelang ini. Seperti umpamanya instansi A melelang umpamanya kendaraan-kendaraannya yang sudah lewat umur, atau melelang peralatan alat ATK, alat tulis kantor, ya, dan seterusnya. Wa yajuzu talabu ad-dhaman al-mali mimman yuridu ad-dukhula fil taqarat ya Syekh. Iqra. قال الشارح ويجوز طلب الضمان المالي ممن يريد الدخول في المزايدة ويجب أن يرد هذا الضمان لكل مشارك لم يرسو عليه الإعطاء كما يجب أن يحتسب هذا أن يحتسب حظ ضمان من الثمن لمن فاز بالصفقة. Dan diperbolehkan bagi seseorang untuk mengambil jaminan berupa harta bagi siapa saja yang ingin ikut serta di dalam lelang, dan wajib dikembalikan jaminan tersebut kepada setiap peserta lelang yang tidak mendapatkan barang lelangannya, sebagaimana wajibnya untuk yuhtasab hadha dhaman min as-saman liman faza bis-safaqati, an yuhtasab, diberikan dihitung jaminan ini kepada yang telah mendapatkan atau memperoleh lelangannya. Ya. Agar lelang tadi berguna, ya, maka si penyelenggara lelang boleh minta jaminan harta rupiah, uang, baik itu uang tunai atau berbentuk bank garansi. Mamanya tadi diperkirakan harga barang sekitar 70 juta. Maka dia minta masing-masing yang mau ikut lelang untuk menyerahkan uang sebanyak 100 juta umpamanya. Atau menerbitkan bank garansi senilai 100 juta rupiah. Semua peserta, ada peserta 30. Masing-masing store 100 juta, 100 juta, 100 juta. Ini agar bila sudah terjadi transaksi jatuh kepada seseorang, ya, dia tidak bisa mengatakan tidak. Tidak ada khiyar di sini. Kalau sudah jatuh kepada dia, kecuali khiyar aib, barang yang cacat. Tapi khiyar majelis tidak ada di sini di lelang. Ya, karena kalau begitu itu main-main namanya nggak ada. Sedangkan ini mengikat. Ya, jatuh ke dia yang beli. Umpamanya orang semuanya terhenti di angka 60. Dia langsung bilang saya 65 juta. Ya udah, kamu pemenang. Uangnya mana? Nggak ada uang. Itu enggak. Itu
main-main namanya, merusak penyelenggaraannya tadi. Maka oleh karena itu, setiap yang ikut dalam lelang tadi harus menyetorkan uang atau bank garansi. Ketika jatuh dia sebagai pemenang, tidak bisa dia mundur mengatakan tidak ada uang, karena uangnya sudah ada. Dan langsung dipotong uang itu sebagai uang pembayaran transaksi. Ternyata umpamanya keluar dia si Ahmad yang keluar sebagai pemenang lelang tadi. Dia sudah store uang sebelumnya 100 juta. Transaksinya jatuh di angka 65 juta. Maka pihak penyelenggara mengembalikan kepada 29 peserta yang lain sisanya 100 juta kembali kepada mereka. Kepada yang menang ya dikembalikan selisih dari uang jaminan dengan harga transaksi harganya 65 juta, uangnya 100 juta, maka dikembalikan 35 juta rupiah. Seperti itu. Boleh, tidak ada masalah. Dalam syariat boleh seperti itu. قال الشارع رحمه الله حفظه الله تعالى كما يجوز استيفاء رسم الدخول والذي هو قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد على القيمة الفعلية لهذا الدفتر لأنه ثمن له ولا يجوز للمشترين ولا يجوز للمشترين التواطؤ على عدم الزيادة في شراء السلعة التي يحرج عليها من أجل أن يشتري كل واحد منهم سلعة منها بثمن بخس أو يشترك في ذلك لما في ذلك من الأثرة الممقوتة ولما فيه من الإضرار بصاحب السلعة كما لا يجوز إبداء عيوب السلعة من قبل أحد المشترين ليأخذها بسعر أقل لما فيه من الإضرار بالبائع لكن يجب على البائع أن يبين عيوبها أن يبين عيوبها كما لا يجوز للمشترين أو أصحاب المزاد الإلحاح على البائع وذم سلعته ليبيعها بثمن أقل ممن تستحقه لأن ذلك نوع من الخداع ونوع من الإكراه له كما يحرم على البائع وغيره ممن لا يريد الشراء أن يزيد في ثمن السلعة لرفع قيمتها لأن هذا من النجش. Sebagaimana yajuzu diperbolehkan yani istifa rasmi dukhul, mana memenuhi uang pendaftaran untuk ikut. Kama yajuzu istifa rasmi dukhul itu diperbolehkan untuk memenuhi mengambil uang pendaftaran untuk ikut serta dalam lelang waladhi huwa qimatu daftari syurut, yaitu berupa nilai dari daftar syurut, yaitu formulir untuk ikut serta dalam lelang, bima la yazidu ala qimatil fi'liyati li hadzal daftar, dengan syarat tidak diperbolehkan yaitu melebihi dari nilai formulir yang ditetapkan, li'annahu thaman lahu, karena ini adalah merupakan harga dari pendaftaran tersebut. Ya. Sebagaimana tadi boleh pihak penyelenggara meminta jaminan, baik jaminan adalah uang langsung atau emas, ya, yang lebih besar dari yang diperkirakan transaksinya atau dalam bentuk bank garansi. Ya, juga penyelenggara boleh menetapkan setiap yang peserta yang ikut harus membayar uang pendaftaran. Uang pendaftaran itu sifatnya harus real. Ya. Kalau uang pendaftaran itu imbalannya apa? Imbalannya ya kepanitiaan, menyiapkan tempat dan segala macam. Ya, kemudian ada formulir yang diisi, ya, kemudian ada materai atau segala macamnya. Ya. Hanya sebesar itu, tidak boleh lebih, tidak boleh dia mengambil keuntungan dari sisi ini. Kenapa? Karena ini imbalan untuk ikut,
ya untuk ikut, maka harus sesuai antara uang dengan imbalan untuk ikut tadi, belum itu jual beli. Ya, lanjut. Berkata Syarih hafizahullah taala, dan tidak diperbolehkan bagi para pembeli untuk bersepakat dengan untuk tidak menambah dari harga barang yang dilelang yang memberatkan mereka dalam rangka atau tujuannya Yuharraj lelang. Yuharraj lelang. Baik. Ya, kalau pasar lelang di Arab Saudi dinamakan dengan harraj. Oh, subhanallah. Wallahu alam, namanya biasanya Haraj bin Qasim. Nah. Di beberapa tempat seperti di Riyadh itu, kalau Anda mau jual atau beli mobil bekas, ada lahan luas sekitar 5 hektar segitu disediakan oleh pemerintah daerah. Anda bisa bawa mobil Anda ke sana gratis. Insyaallah. Bawa ke sana, masuk, ya biasanya mulai dari sekitar jam 2-an atau jam 3-an udah boleh masuk mobil Anda, muter, ada tracknya, jalurnya, Anda mutar, nanti yang pengen beli lihatin, kalau pengen dia masuk ke mobil Anda, tawar menawar dan segala macam. Bila terjadi transaksi, si penjual, si pemilik mobil bawa mobil itu ke tadi ada track untuk mobil lelang dijalankan, ada kantor-kantor di sana namakan dengan kantor untuk pengurusan balik nama dan seterusnya. Masya Allah. Ya. Jadi difasilitasi seperti itu bagus. Jadi sifatnya terbuka, betul-betul sifatnya pasar bebas. Masya Allah. Ya. Nah, itu namanya haraj. Haraj. Wallahu alam, panjang kisahnya itu. Sehingga sekarang menawarkan lelang dinamakan yuharraj, bukan dari haraja dalam makna asakil. Ya, yaitu kesusahan, kesulitan. Baik. Tidak diperbolehkan bagi para pembeli bersepakat untuk tidak menambahkan, yaitu nilai harga barang yang dilarang, untuk tujuan agar masing-masing mereka dapat membeli barang yang dilarang dengan harga yang murah. Au yashtariku fi dzalika lima fi dzalika min al-atharati al-mamqutati, karena berdampak kepada al-mamqutah yang dicela. Nah, sesuatu yang tercela maksudnya. Wa lima fi min al-idrari bi sahibi sil'ah, dan juga berdampak kepada al-idrar, yaitu kemudaratan bagi pemilik barang, sebagaimana tidak diperbolehkan kama la yajuzu ibda'u uyubi sil'ati, sebagaimana tidak diperbolehkan untuk menampakkan ibda'. Nah, itu cacat aib pada barang lelang sebelum dari pihak salah satu pembeli, liyakhudhuha bisi'rin aqal, untuk membeli barang tersebut dengan harga yang murah, karena berdampak kepada kemudaratan bagi pemilik atau penjual barang tersebut. Akan tapi yang wajib bagi setiap penjual adalah untuk menerangkan aibnya, kama la yajuzu lil mushtarin, sebagaimana tidak diperbolehkan bagi para pembeli atau ashabul mazad, yaitu pemilik lelang, al-ilhah. Ilhah bimana bersikuku. Bersikuku kepada penjual dan mencela barang lelangannya agar dijual dengan barang yang murah sehingga dia bisa mendapatkannya. Karena ini merupakan sebuah bentuk kecurangan, al-khida' wa nau' min al-ikrahilah, dan satu bentuk bagian pemaksaan agar barang tersebut dijual, sebagaimana diharamkan bagi setiap penjual atau yang selainnya yang tidak menghendaki atau tidak menginginkan untuk membeli barang tersebut untuk menaikkan harga barang yang dilelang agar barang tersebut naik harganya, karena ini merupakan sebuah an-najash.
kecurangan. Ya, itu dia najis. Nah, Wala tanajashu, kata Rasulullah, jangan melakukan najas. Kamu naikkan harga tawar dengan lebih tinggi padahal kamu tidak ada keinginan untuk membeli. nah, Ya. Syarih mengatakan adab dalam melakukan transaksi lelang, pertama, pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan, ya, untuk tidak akan nambah harganya. Tadi mereka ada 30 orang, lalu mereka buat grup WA pembeli lelang, kata mereka, ya udah kita jangan nambah, tidak boleh nambah satu pun ya. Berapa yang dibuka oleh si pelelang, si pemilik barang, udah segitu aja, kita diem, tak ada yang nambah. Ya. Agar siapa yang beli di antara mereka membeli dengan harga yang murah. Atau mereka bersyarikat untuk membelinya. Ya. Panggilnya 30 temannya atau berlima mereka, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tawar barang yang mobil yang dijualkan mereka sedang jalan itu. Pertama kamu yang nawar, kemudian saya yang nawar, kemudian 3, 4, 5. Kita sepakat, ya ini komplotan bahwa sindikat. Kita sepakat berapa yang disebutkan dia jangan kita tambah. Nanti kita beli, kita jual di luar dengan tidak lelang, kita untung, kita bagi hasilnya. Sindikat ini. Makanya satu nawar, berapa Pak mobilnya mau ditawarkan? Umpamanya dia bilang umpamanya 100 juta, 130 juta. Oh, ya udah, makasih ya Pak ya. Kenapa? Tawar silakan. Ketinggian Pak, repot saya nawarnya. Nah, kemudian datang yang kedua, padahal mereka sudah merencanakan, ya mereka rekayasa. Pak, berapa Pak? Tadi saya dengar Bapak 130. Terus orang tuh jadi enggak? Enggak. Berarti Bapak kemahalan tuh. Udah saya turunin 125. Akhirnya turun. Ya, bahkan dia bersikukuh mamanya, enggak, saya tetap 130. Ya udah, makasih ya Pak. Pada orang yang kelima, si bapak itu akhirnya, si penjual tadi nyerah. Ya, kalau belum menyerah dikirimi lagi orang sampai dia nyerah dengan harga di bawah 130. Ya, sehingga si penjual menjadi rugi. Ya. Ini hukumnya haram. Ya. Ini hukumnya diharamkan dalam syariat. Membuat mudarat bagi orang lain. Biarkan, itu dikatakan Nabi, da'unna sayarzuquhumullahu ba'dhum min ba'd. Biarkan manusia, Allah berikan rezeki satu dengan lainnya. Ya. Ini kaidah penting dalam penentuan harga dalam kehidupan manusia. Tidak ada yang menentukan boleh membuat harga, merusak harga, menaikkan harga, kecuali Allah yang menentukannya. Karena Nabi mengatakan, innallaha huwal musa'ir. Ketika Nabi diminta oleh para sahabat untuk menetapkan harga jual makanan pokok gandum di waktu itu, Nabi tidak mau. Yang menetapkan harga adalah Allah. Yang memberikan rezeki kepada masing-masing kalian adalah Allah. Maka jangan ada rekayasa, jangan ada kesepakatan di bawah tangan sehingga kalian mengatur rezeki orang. Itu melanggar kudrat kalian sebagai makhluk. Biarkan Allah memberikan rezeki. Mungkin si fulan menjual kepada A dengan harga normal, umpamanya 1 juta. Kepada B mungkin dia jual 900.000. Kepada C mungkin terjual 103.000. Kepada D mungkin dengan harga 89.000.
itu Allah yang mengatur. Biarkan Allah memberikan rezeki kepada satu dan lainnya dengan ketentuan Allah Azza wa Jal. Jangan kalian rekayasa dan ngatur-ngatur, karena berarti kalian bisa masuk dalam mengambil hak Allah dalam pengaturan rezeki manusia. Ya. Lanjut. Min ajli Kama la yajuz ibda'u bis-sil'ah. Khalas, Qara'. ya. Juga tidak boleh para pembeli menunjukkan cacat barang agar para pembeli tadi mendapatkannya dengan harga murah. Kata dia, dicari-carinya. Ini barat dikit nih. Turun harganya perbaikannya dari 300.000. Ya udah, turun 300.000. Cari lagi. Lah, ini catnya dempul, ini tidak rapi. Ini kalau mau dibenerin lagi kena 500.000 ini. Ya udah, turun 500.000, dicari semuanya. Sehingga harga 130 juta tadi jadi mungkin 70 juta. Ini memudaratkan kepada si penjual. Ya. Lakin yajibu 'alal bai' ayyubayyina ayyuba. Tetapi apa yang harus dilakukan penjual? Menjelaskan cacat barangnya tadi. Ya. Ketika umpamanya peserta lelang melihat barang mobilnya tadi satu persatu, dia mengatakan, ini mobil kalau lecet kecil-kecil saya tidak terlalu perhatiin, kalian cek aja lah. Tapi yang besar-besar ini pernah umpamanya ditabrak dari belakang, ya, atau umpamanya tapi sudah saya perbaiki, atau umpamanya pernah turun mesin tapi sudah saya perbaiki, atau begini aja lah. Masa sekarang ada pemeriksaan mobil dengan secara menggunakan teknologi komputer itu lebih detail dan lebih lebih tepat dilihat. Itu saya ingat, ini kalau kita udah pengen mobilnya agar kita tidak tertipu harganya, ya, tidak kemahalan, si calon penjual lelang tadi bisa mengatakan, kalau kamu sudah pengen, silahkan bawa ke bengkel, ada di situ bengkel untuk pemeriksaan dengan menggunakan alat pemeriksaan. Ada ahlinya, insinyurnya di situ, dicek oleh dia, kita bayar cuma 150 real, dicek, dikeluarkan laporan rinci tentang kondisi mobil, dan kemudian setelah dilihat oleh ahlinya, ahlinya mengatakan, Anda bisa tanyakan, kita bisa menanyakan kepada ahlinya, ini kira-kira harga berapa cocoknya. Ya, dia mengatakan umpamanya, wah ini kondisi begini cocoknya, dia tawarkan tadi berapa? 130. Ini cocoknya 120 juta umpamanya. Ya, kalau dia mengatakan, oh ini kondisinya tidak terlalu masalah, 130 juta itu udah bagus harganya. Tapi kalau kamu mau tawar silahkan. Ya, itu tidak ada masalah. Tapi sengaja dicari-cari sehingga si penjual merasa tidak nyaman. Itu tidak baik bagi seorang Muslim dalam menawar barang. Kama la yajuz, kalau tasyah. Kama la yajuz lil mushtarin aw ashabul mazad al-ilhah 'ala al-bai' wa dhamm syir'ati. Juga tidak boleh pembeli dan penyelenggara lelang memberatkan kepada si penjual dan mencela barangnya. Wah, ini barang jelek, ini mobilmu tahun berapa, udah tidak ada yang mau beli, ini tidak laku. Tidak boleh. Anda tidak mau beli, tidak ada masalah. Ya. Kama yahrumu 'alal ba'i wa ghairuhu
mimman la yuridu syira'a yazida fi thamani sil'ah li raf'i qimatiha. Juga haram bagi si penjual, pemilik barang yang akan dilalangkan, dan lainnya dan orang lainnya yang menaikkan harga barang itu dan dia tidak mau beli. Ya, Anda sedang tawar-menawar tadi, dia si pemilik barang mengatakan 130, sedang Anda tawar, ya, atau dia mengatakan saya buka harga 130, Anda mau buat 130, ini kan lelang mas, bukan tender, tambahin harganya, itu 130 paling murah. Kalau kamu mau 130, saya pun belum tentu mau, tapi saya buka harga sekitar 130 umpamanya. Ya. Lalu ada yang lain, kata dia, Pak, datang orang yang ketiga, Pak, dia udah deal belum, masih tawar menawar, sudah mau jadi belum ada tanda akan mau jadi. Dia nawar berapa, Pak? Dia belum ngasih harga. Saya sudah buka 130 juta. Saya, Pak, 150. Ya. Lalu orang yang pengen beli, kata dia 151. Kata dia 152. Ya, kata yang pengen beli saya udah 155 aja dah. Akhirnya transaksi 155. Ya. Lalu si yang nawar kedua tadi, dia datang kepada si pemilik barang, kasih saya fee umpamanya 5 juta. Saya yang bantuin kamu terjual 155, padahal kamu buka harga 130. Ya. Ini hukumnya tidak boleh termasuk dari najash, dan Nabi mengatakan wala tanajashu, bahwa jangan kalian menawar untuk menaikkan harga dan kalian tidak ingin beli. Beda kalau kalian ingin beli. Kalau kalian ingin beli, umpamanya dia bilang, dia berapa, Pak? Dia belum tawar. Ya udah, saya 140. Kata dia, saya udah, Pak, saya 141, saya 145. Udah, kamu aja yang beli. Dia beli. Ya, itu tidak ada masalah. Kalau dia ingin ingin menaikkan harganya untuk membelinya, bukan sekedar untuk menjerumuskan si pembeli yang sesungguhnya. Dan ini adalah konsekuensi dari ukhuwah. Konsekuensi dari ukhuwah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Wakunu ibadallah ikhwana," setelah mengatakan, "Wala tanajashu." Janganlah kalian saling berbuat najash, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Artinya, agama Allah sangat mulia. Ukhuwah imaniyah, persaudaraan keimanan lebih tinggi daripada materi. Lebih prioritas, lebih penting dari materi. Jangan karena engkau hanya ingin mendapatkan pertambahan materi, rusak rasa persaudaraanmu dengan saudara muslimmu yang lain. Ya, tayyib. Ya, bisa masuk. Baki ana wa yadkhul fi min. Insyaallah. Khalas. Nah. Pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian beberapa penjelasan dan juga ketentuan dan adab-adab dalam jual beli lelang, dan kita berikan kesempatan berikutnya untuk soal jawab bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya. Silahkan. Baik, kita angkat penanya yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Silahkan, sudah masuk. Assalamualaikum. Ya, halo. Iya, dengan Halo, siapa, di mana? Dengan Abu Isa, Ustaz, di Bandung. Silahkan, akhi. Ustaz, assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Saat ini Ana membantu teman Ana, Ustaz, sebagai penyedia pengadaan barang dan jasa, Ustaz. Nah, awalnya Ana itu digunakan hanya untuk sebagai tenaga teknis, tapi karena
Ana juga tidak mau hanya ijazah Ana yang digunakan, sehingga Ana mengikutilah secara secara pekerjaan Ana mengikuti, Ustaz. Nah, ternyata setelah mengikuti, Ana baru tahu, Ustaz, di dalamnya itu ada beberapa pekerjaan yang mungkin akal mengakali, terus ada juga terkait dengan apakah itu terkait dengan pemberian uang sebagai ucapan terima kasih kepada pemberi kerja, Ustaz. Nah, hukumnya bagaimana, Ustaz? Anda membantu pekerjaan tersebut begitu, Ustaz. Jadi pengadaannya ini mengikuti dengan tender, Ustaz. Nama Anda sejauh mana digunakan untuk mengikuti tender tadi? Ana ikut pertama dari syarat, Ustaz. Dari syarat kan administrasi Ana ikut, Ustaz. Karena Sebentar, artinya kalau tidak ada nama Anda di situ, dia tidak bisa masuk dalam tender. Betul, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Ya. Bila ada nama Anda merupakan persyaratan penting karena spesifikasi umpamanya harus ada orang dengan ijazah sekian-sekian, pengalaman sekian, ya, berarti syarat tidak akan terjadi dan dia kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan, Anda sampaikan dengan baik kepada dia. Ya, bahwa yang haram jangan dilakukan, memberikan uang tips atau uang terima kasih kepada tim penunjukan tender dan pengadaan dan segala macamnya jangan berikan, ya, karena itu atas nama Anda. Ya, kalau dia kemudian mengatakan apa perlumu segala macam, kau yang penting saya beri fee, ya kamu melakukan yang haram, tentu atas nama saya ikut di sana. Katakan saja akan saya bongkar semuanya kepada pihak yang berwenang sehingga saya tidak dizolimi. Ya, jelas. Nah, Ustaz, berarti karena Anda sudah mengikuti, apakah penghasilannya ini Anda boleh gunakan? Sudah selesai berarti? Ini sedang tahap pencairan, Ustaz. Pekerjaan memang sudah selesai. Ya, sudah selesai, apa boleh buat? Kalau sudah selesai, pemberian rishwah kan bukan Anda yang memberikan, yang berdosa dia. Cuma Anda sampaikan nasihat dan kemudian ke depannya sampaikan sikap Anda yang jelas, bukan diam saja. Ke depannya kalau kamu ingin seperti ini, jangan pernah datang ke saya lagi. Nah, Ustaz. Oh, berarti untuk tanda terima kasih itu tidak diperbolehkan ya, Ustaz, ya? Tanda terima kasih kalau Anda terima kasih bukan kepada kepada oknum yang dia adalah pegawai instansi pemerintahan atau pegawai perusahaannya yang pembeli kerja, ya, tidak ada masalah. Berterima kasih kepada orang tua Anda, tidak ada masalah. Terima kasih kepada mertua yang ikut mendoakan, tidak masalah. Tapi terima kasih kepada yang dia berpengaruh dalam penunjukan tender tadi, maka ini namakan dengan rishwah. Oh, namanya Ustaz. Pemberinya dilaknat, penerimanya dilaknat. Cukup jelas, akhi? Cukup, Ustaz. Jadi untuk sebagai tenaga teknis karena sudah, mungkin Anda masih boleh menggunakan uangnya, Ustaz. Ya, tidak ada masalah. Nah, Ustaz, syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Allah barik. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik ya akhi. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Ummu, di mana? Dengan Ummu Azizah. Silahkan, Ummu Azizah. Ustaz, Afwan, Ana mau nanya. Bila misalkan teman Anda pinjam emas,
di surat itu tertera 20 gram, 180. Berapa Ibu? 20 gram? 180. 180. Nah, teman anak pinjam emas sejumlah itu, terus setelah dijual dia menyusut Ustadz, jadi 20 gram, 120. Nah, untuk pengembalian itu Ustadz sesuai surat atau sesuai harga, sesuai dengan berat emas di toko waktu dia jual ya Ustadz? Waktu dia pinjam itu beratnya berapa? Bukan yang di surat. Waktu dia pinjam pada kan waktu pinjam ke saya kan saya tahunya sesuai dengan surat ya Ustaz, tapi ketika dijual di toko emas 20 gram, 120 Ustaz. Berarti emas Anda berkurang mungkin karena dipakai dan seterusnya. Yang dia Ya, bayar, betul, Ustaz. yang dia bayarnya sebesarnya seberat yang dia terima lah 20,120 bukan 180. Cukup jelas semua. Ya, baik Ustaz. Tapi Ustaz waktu ketika dijual itu katanya ada kerusakan sedikit. Jadi dipotong 300.000. Nah, itu yang jadi kebeban siapa ya Ustaz? Kebeban saya atau yang meminjam emas ya Ustaz? Emas, Anda emaskan gramnya, Anda minta kembalikan gramnya. Mau kembalikan dalam kondisi rusak seperti yang Anda waktu jual, ya, atau kondisi batangan, terserah kamu. Nah, cukup jelas semua ya. Baik. Ya, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Afwan wa jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya dalam pembahasan muamalah di kesempatan pagi ini. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan. Ya, silakan sudah masuk akhi. Ya, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, mohon maaf ada feedback. Dimatikan dulu volume suaranya, mohon maaf. Ya, dengan siapa di mana? Di Januari di Cianjur. Pak Taib di Cianjur, silakan akhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau tanya ini, abang Ana kan kerja di outsourcing sebagai driver. Nah, Kemudian ditempatkan di bank. Itu gimana hukumnya Ustaz? Boleh nggak begitu? Ya. Dia bekerja ke outsourcing, tapi dia di outsourcing menempatkannya di bank konvensional. Bolehkah atau tidak? Bekerja di bank konvensional berarti ikut membantu semua operasionalnya. Kalau dia di bagian driver, tentu ikut memperlancar mobile dari karyawan-karyawan atau barang-barang yang ada di lembaga konvensional yang diharamkan dari riba-ribawi. Maka yang termasuk tolong-menolong. Maka gajinya haram karena perbuatannya haram. Andai tidak dapat gaji, dia pun dia sudah terkena dosa. Sekarang atas perbuatan dosa membantu penyelenggaraan berjalannya suatu instansi yang diharamkan, ya, dia sudah berdosa. Sekarang atas perbuatan dosanya dia mendapatkan uang, maka uangnya tentu adalah haram. Allahu a'lam. cukup jelas akhi. Cukup jelas ya. Alhamdulillah. Naam. Jazakallah khair pendengar kita di Cianjur, barakallahu fiik, dan kita berikan kesempatan masih via telepon. Baik, kita sapa kembali. Waalaikumsalam warahmatullah. Naam, dengan siapa di mana? Dengan Abdullah Qadri Ustaz. Di mana akhi? Di Jakarta. Ayo silakan. Iya Ustaz, Ana mau bertanya terkait warisan Ustaz. Naam. Ya. Ya.
keluarga anak, ibu dan ayah mempunyai toko dan rumah. Ibu meninggal di tahun 2005. Sebentar. Nama ibunya siapa? Yusniarti. Yusniarti wafat. Anda melihat televisi? Enggak, Ustaz. Oh, ya udah. Wafat tahun berapa dia? Di tahun 2005, Ustaz. 2005. Kemudian disusul oleh suaminya. Disusul sama sebelum itu ayah menikah lagi, Ustaz. Hah? Ayah menikah lagi. Ayahnya masih hidup ya? Iya. Sampai sekarang ayah antum masih hidup, suami dari Yusniarti masih hidup. Sudah meninggal. Sudah meninggal, Ustaz. Berarti pada saat Yusniarti wafat suaminya ada kan ya? Iya, ada, Ustaz. Ya. Berarti ahli warisnya suami. Ayah ibu dari Yusniarti masih hidup? Ayah dari ibu masih hidup, Ustaz. Hah? Kakek Anda dari ibu Yusniarti masih hidup? Kakek udah meninggal. Bukan ayah kamu yang saya tanyakan, ayah dari ayah. Yusniarti. Ayah dari ibu kan, Ustaz. Iya, iya. Masih Iya, hidup? ayah dari ibu meninggal, Ustaz. Sudah nggak ada. Sudah. Tidak ada. Tahun 2005 sudah meninggal. Iya, 2005 meninggal ibu. Di tahun 2005 pada saat Yusniarti wafat, ayah ibu dari Yusniarti masih hidupkah atau sudah meninggal? Ayah sudah meninggal, ibu masih ada. Ayah sudah meninggal, ibu masih ada, Ustaz. Nah, ibu masih hidup di tahun 2005 itu. Pasti. Sebentar, berarti ibu dulu. Ibu, suami, anak-anak beliau berapa? Anak Bu Yusniarti? Kakak 2 perempuan, 1 anak Ibu Yusniarti kok kakak? Oh iya, 3 Ustaz. 3 berapa laki berapa perempuan? 2 perempuan, 1 laki-laki. 2 anak perempuan, 1 anak laki. Cara pembagiannya, Ibu Yusniarti dapat 1/6, suami dapat 1/4, anak sisa. Hanya ini ahli warisnya, tidak ada ahli waris yang lain. 6 dengan 4 bisa 12. 12 bagi 6 kali 1, 2. 12 bagi 4 kali 1, 3. 5, 12 kurang 5, 7. 7 anak perempuan, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki, 1 anak laki-laki sama 2 bagian, berarti 2 tambah 2, 4. 7 dibagikan ke 4 ada pecahan. Untuk menyelesaikannya 4 dikali 12 sama dengan 48. Kemudian ibu mendapatkan 8, kemudian suami mendapatkan 12, kemudian anak perempuan mendapatkan 7, 7/48, anak laki-laki mendapatkan 14/48. Saya ulangi, hartanya dibagi 48 bagian. Ibu dari Yusniarti dapat 8/48. Suami Yusniarti dapat 12/48. Masing-masing anak perempuan Yusniarti dapat 7/48. Anak laki-laki Yusniarti mendapatkan 14/48. Habis harta Yusniarti dibagi. Demikian Alhamdulillah. Jelas? Iya, Ustaz. Tapi ketika itu, setelah itu ada menikah lagi ayah, itu ada pembagian lagi nggak, Ustaz? Ayah Anda meninggal atau masih hidup sampai sekarang? Oh, sudah meninggal. Ya, bukan karena dia menikah pembagian hartanya. Pada saat dia meninggal dibagi harta ayah. Oh. Ya, suami ini kapan wafatnya? 2010, 2015 Ustaz.
kok ditawar-tawar wafat orang? Kan ayah Anda 2010 apa 15? 2013 apaan? 2013 baru lihat. 2013. 2010, 2015, 2013. Jangan-jangan 2012. Coba cek lagi lah. Ya Ustaz. 2013. 2013. Pada saat dia wafat, ini anak Yusniarti yang 3 ini dari suaminya kan ya? Benar Ustaz. Hah? Benar. Ya. Nah, Dari istri yang kedua pada saat suaminya ini wafat, ayah Anda wafat, itu ibu sambung Anda masih hidupkah? sampai sekarang masih. Berarti dapat ada hak di sini istri. Ini anak perempuan, anak laki, istri. Dari istri keduanya ini ada anak dari suaminya, dari ayah Anda. Ada Ustaz, satu anak laki-laki. Satu anak laki-laki. Berarti anak laki-lakinya ada 2. Satu dari Yusniarti, satu dari istri keduanya. Jelas? Ayah ibu dari bapak Anda masih hidup ketika bapak Anda wafat? Sudah tidak ada Ustaz. Sudah tidak ada. Berarti pembagian harta ayah Anda adalah untuk istri 1/8. Untuk sisanya untuk anak-anak. Yang di 2017 anak yang dari istri kedua meninggal Ustaz. Nanti dulu. Ini 2013 kita baru selesaikan. Baik Ustaz. Ya, dibagi 8, 1, sisanya 7. 7 dibagi anak perempuan 2, kemudian laki-laki 2. 2 laki-laki 4 tambah 2 berarti 6. 7 bagi 6 ada pecahan, maka 6 dikali 8. 48. Ya, untuk anak perempuan dapat 7. Anak laki-laki dapat 14. Anak perempuan istri dapat 6. Kemudian di 2017 yang wafat adalah anak laki-laki dari istri kedua. Benar Ustaz. Wafat laki-laki istri kedua. Pada saat dia wafat, ayah ibunya sudah meninggalkan ya? Iya. Ya, ibu sudah meninggal. Dia punya istri. Ibu yang kedua masih ada Ustaz. Oh, iya, ibunya masih hidup. Berarti ini istri ini adalah ibu dari ini. Ibu. Kemudian dia punya anak istri? Tidak, Ustaz, masih kecil. Tidak. Saudara-saudari sebapaknya ada 1 laki-laki, ada 2 perempuan kan ya? Iya. Saudara-saudari sebapak. Maka ibu mendapatkan 1/6. Dua saudari sebapak. Masya Allah. 1 saudara sebapak. Berarti 1/6 bagi 6. Kemudian di sini 1 saudari sebapak sisa. Itu 5. 5 akan dibagikan saudara sebapak, saudari 2 tambah 1 4. 5 bagi 4 dah pecahan. 4 dikali 6 dibagi 24. Dibagi 24, ibu sambung dapat 4/24. Saudari dapat
masing-masing 5. Saudara dapat 10. Jelas? Iya, Ustaz. Tapi antum kalau nggak ada layar, capek antum itu. Ditulis. Gimana, Ustaz? Antum nggak lihat televisi kan ya? Iya, nanti lihat rekamannya, Ustaz. Insya Allah, semoga dimudahkan Insya Allah. Allah. Nah, Ustaz, cukup, di akhi. 2022 nenek meninggal, Ustaz. Nenek meninggal. Iya. Yang berapa tadi bagian nenek? Sudah 8/48, Ustaz. Masya Allah, kalau antum bisa jawab saya nggak mau jelasin. 8/48 ibu dari Sniarti kan ya? Benar sekali, Ustaz. Ya, dia wafat 2017. Hah? 2022, Ustaz, baru ini. 2017 tadi yang ini ya, yang saudara ya. Iya. 2017. Ketika siapa nama nenek ini? Indung Ana, Ustaz. Ana, nenek Ana wafat. Ketika dia wafat, anaknya masih ada? Anaknya ada 11, tapi yang meninggal 2. Yang hidup ketika 2022. 2022, 5 perempuan, Ustaz. Laki-laki tidak ada? Laki-lakinya 4, Ustaz. 5 perempuan, 5 anak perempuan, 4 laki-laki. Benar, Ustaz. Ya. Orang tuanya sudah nggak ada kan ya? Iya, Ustaz. Maka pembagiannya anak perempuan dapat masing-masing satu bagian, satu. Laki-laki dapat 2. Berarti semuanya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 8 tambah 1 9 10 11 12 13. Harta nenek Anda nenek Ana dibagi 13. Anak perempuannya dapat 1/13, anak laki-lakinya dapat 2/13. Jelas, akhi? Jelas, alhamdulillah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Allah barik fik. Lihat rekamannya nanti. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian Abdullah, barakallahu fiik, dan semoga Allah mudahkan. Baik, kita akan berikan kembali masih via telepon bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan muamalah dalam poin lelang ya, terkait dengan bab lelang. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ini Dede hamba Allah dari Lampung. Baik, silakan umum pertanyaannya. Saya adalah seorang janda yang ditinggal suami dengan 2 orang anak yang masih sekolah. Suami saya seorang PNS dan saya mendapatkan pensiunan janda. Pertanyaannya, apakah pensiunan janda itu termasuk harta waris yang harus dibagi setiap bulannya, atau itu hanya tunjangan untuk istri dan anak-anak? Pensiunan itu uangnya adalah uang dari potongan gaji suami dan subsidi instansi pemerintahan. Begitukah? Iya, mungkin ya. Ya, memang seperti itu. Maka yang gaji suami, yang dipotong dari gaji suami, itu dibagi waris tentunya. Kalau ayah dan ibu suami masih hidup, dia dapat. Cara pembagiannya berarti tiap bulan dibagi ya Pak? Itu 1 bulannya itu mendapatkan 1.800.000. Sebentar, Anda tanyakan berapa yang subsidi, berapa yang potongan gaji. Saya kurang tahu, semua saya mendapatkan tiap bulannya itu waktu awal itu 1.900.000. Ketika anak saya yang pertama menikah mendapatkan 1.800.000. Nah seperti saya nggak tahu, saya kurang tahu berapa yang pokoknya, berapa yang tunjangannya, saya kurang pasti.
Wallahu a'lam, Anda cari informasinya ya, setiap dana pensiun itu, uang pensiun itu berapa persen dipotong dari gaji suami, berapa yang subsidi dari instansi pemerintahan. Kalau instansi pemerintahan mengkhususkan itu untuk anak istri, tidak ada masalah, itu tidak dibagi waris. Oh gitu. Tapi kalau yang uang suami, ya, itu kan belum diserahkan kepada istri. Maka ketika dia wafat, statusnya hibah yang belum diterima, ya, itu tidak menjadi hak anak istri. Nah, ketika dia wafat, statusnya adalah waris. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah memberikan Aisyah kebun kurma yang hasilnya 20 wasak. Tapi Aisyah radhiyallahu anha setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ada waktu kecuali mengajarkan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, para sahabat dan tabi'in di waktu itu. Sehingga Aisyah tidak pernah ada waktu untuk mengelola kebun kurmanya. Maka ketika Abu Bakar merasa sakit akan meninggal, dia mengatakan, "Wahai putriku, ya, ini pernah aku hibahkan tapi engkau tidak menerimanya, dan sekarang ajalku sepertinya dekat, ya, maka ini menjadi waris yang dibagi kepada saudara-saudarimu yang lain." Ya, seperti itu perlakuannya. Bisa difahami. Cara hak pembagiannya, yang gaji suami adalah yang dipotong dari gaji suami. Ya. Ketika suami wafat, istri Yang saya masih hidup. Anak berapa orang? Anaknya 2, laki 1, perempuan 1. Ayah ibu suami masih hidup? Masih hidup semua sampai sekarang. Ibu lihat dari layar televisi atau mendengar dari radio? Ini saya langsung, tapi saya buat catatan. Ya, berarti ayah dapat 1/6. Ayah dapat 1/6. Ibu 1/6. Istri 1/8. Sisa untuk anak-anak. 6 dengan 8, persekutuannya di angka 24. 24 dibagi 6, 4, 3, 7, 11, 24 dikurang 11, 13. 13 anak laki-laki 2 bagian, ya, dibagi 3, ada pecahan. Maka 3 dikali 24 sama dengan 72 sama dengan 72. 3 dikali 4, 12 per 72, ibu 12 per 72, istri 9 per 72, anak laki-laki 26 per 72, anak perempuan 13 per 72. Ya, jadi yang warisan yang dari gaji suami, potongan dana pensiunan yang dari gaji suami itu diberikan untuk ayah suami 12 per 72, ibunya sesuami 12 per 72, untuk istri yang bertanya 9 per 72, untuk anak laki-laki 26 per 72, untuk anak perempuan 13 per 72. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah cukup jelas pendengar dan umum yang bertanya. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat dan bisa dilihat nanti rekamannya. Jazakillah khair. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Rika Cibilu, Pak. Baik, Ibu, silakan. Saya mau minta maaf sebelumnya. Menanyakan tentang ini, ada orang tua saya meninggal tahun kemarin.
2021. Iya. Terus ayah saya itu punya anak dari istri pertama, udah istri pertama itu masih ada. Mau ditanya tentang warisannya umum? Iya. Baik, bisa disebutkan bagian warisnya yang Anda mau tanyakan atau apa? Rumah aja. Hah? Hanya rumah aja, satu rumah. Baik. Saya itu sebetulnya saya ingin penjelasan bagaimana seharusnya, karena di antara anak dari istri yang pertama itu yang laki-laki hidupnya berkekurangan. Ya. Wah, seorang tuan. Nah itu bagaimana caranya? Tapi ayah saya udah nikah lagi, sebelum meninggal itu udah nikah lagi, dapat 2 anak laki-laki. Sebentar, ayah Anda namanya siapa, Ibu? Pak Nur. Pak Nur wafat tahun 2021 tahun kemarin ini, pas COVID. 2021. Ketika dia wafat ada istri? Ada. 1 orang kah? Kenapa Pak? Berapa orang istrinya ketika dia wafat? Sebetulnya ayah saya itu pernah menikah dengan ibu saya, tapi udah bercerai. Iya, pada saat dia wafat istrinya berapa orang? Yang Anda bercerai itu bukan istrinya lagi. Oh, 1. Ya. Anaknya dari 2 orang istrinya, dia kan pernah punya 2 istri. Iya. Ya, berapa orang? Semua anaknya laki dan perempuan dari kedua istri tersebut. Istri yang pertama anaknya 6, 3 laki-laki, 3 perempuan. Semuanya masih hidup ketika Pak Nur wafat? Alhamdulillah semua masih hidup. Terus anak dari istri kedua 2 laki-laki. Tambah 2 sama dengan 5. Ya. Ayah ibu dari Pak Nur masih hidup? Udah enggak ada semua Pak. Ya udah, ini hanya ahli warisnya. Iya. Istri dapat 1/8, sisa untuk anak laki dan perempuan dari kedua istri. Maka harta dibagi 8, 1 sisanya 7. 7 akan dibagi 5 kali 2 10, karena laki-laki 2 bagian, tambah 3 berarti 13. 13 dikali 8 berapa? 104. 104. Ustaz, saya minta maaf sebelumnya. Saya mau jelasin. Ini masalah itu rumah belum dijual-jual gitu loh Ustaz. Karena satu beratan, karena nanti ibunya yang kedua ini mau kemana, padahal ibu yang kedua ini sudah punya rumah gitu loh. Nah, karena kami ini anak yang istri yang pertama itu ingin jual rumah itu biar anak-anak yang itu, anak laki-lakinya itu yang hidupnya biar bisa terbantu gitu loh Ustaz. Itu gimana caranya Ustaz? Karena apa harus dijual atau bagaimana gitu. Terus bagaimana menyampaikannya? Begitu aja Ustaz. Saya ingin penjelasan bagaimana caranya gitu Ustaz. Baik. Anda tidak ingin berapa pembagian masing-masing, hak masing-masing? Iya, sebetulnya saya kepingin, tapi aslinya tuh saya tuh kepingin bagaimana caranya gitu aja Ustaz. Soalnya adik-adik, anak-anak yang laki itu hidupnya berkekurangan gitu Ustaz. Kalau Anda tidak tahu cara pembagiannya, dari mana masing-masing tahu haknya berapa di rumah itu? Makanya saya jelaskan dulu. Anda lihat dari televisi, Bu, bukan? Enggak, saya enggak bisa di radio. Ayo udah. Ini handphone. Iya, saya perlu berapanya Ustaz, tapi caranya bagaimana juga dulu Ustaz. Caranya saja yang disampaikan. Iya. Ya udah. Pembagiannya berapa? Caranya Anda bawa ke notaris. Surat rumah itu atas nama ayah Anda yang telah meninggalkan ya. Iya. Ya, minta ke notaris dibagi kepada ahli warisnya. Udah selesai. Itu
dibagi berapa Ustaz kalau untuk anak laki-laki Ustaz? Tadi Anak ibu nggak lakinya mau ada nanyakan, 5. saya mau tuliskan, ibu nggak mau nanyakan. Sudah saya jelaskan. Berarti untuk Oh, istri 13, untuk Ya. laki-laki 14, Ya, perempuan 7 ya. per 104. Untuk istri 13 per 104, anak laki-laki masing-masing 14 per 104, anak perempuan 7 per 104. Terus yang itu semua istri yang dua-duanya masih itu tuh Ustaz dapat juga. Dua-dua yang mana? Dua-dua ibu. Ibu saya masih itu istri yang pertama. Tapi itu kan bukan udah jadi cerai, istrinya lagi, nggak sudah dapat. dicerai atau belum? Udah, tapi Ya nggak berarti dapat bukan istrinya dia, bukan istri Pak Nur. Ya, ibu Anda tadi setelah dicerai Pak Nur boleh kawin sama siapapun juga. Bukan istri Pak Nur lagi karena sudah dicerai. Kalau anak, istrinya mau dicerai, anak ya anak dia. Oh gitu, berarti masih dapat Ustaz anaknya Ustaz. Anak ini. Itu kan saya katakan di situ anaknya ada 5 laki, 3 perempuan. Ya, berarti 8 jumlah anak semuanya. Iya, Dari 2 istri. iya, Jelas. iya. Pembagiannya masing-masing anak laki-laki 14 per 104. Anak perempuan masing-masing 7 per 104. Alhamdulillah, ya. Terima kasih loh Ustaz. Baik. Ya Allah, Ustaz, baik. ya. Nah. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Mu. Jelas. Barakallahu Alhamdulillah, fiik. ya syukran. Ya. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Umu dari pertanyaan yang disampaikan terkait dengan pembagian kepada masing-masing ahli waris dan juga solusi yang tadi Ustaz berikan untuk dikomunikasikan juga dengan pihak notaris. Barakallahu fiik. Selanjutnya kami akan angkat dari pesan singkat WhatsApp terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Baik, kami angkat pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya bekerja atau memiliki toko bangunan, Ustadz. Bagaimanakah hukumnya ketika melayani pembeli yang membeli beberapa material di mana memang kegunaannya untuk membangun sebuah tempat ibadah agama yang lain, Ustaz, agama lain. Bagaimanakah hukumnya? Jazakallahu khair. Dan dia tahu. Nah, tahu Ustaz. Membangun tempat ibadah lain, tentu di tempat itu dilakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah dosa yang paling besar dalam agama samawi, baik dalam agama Yahudi, Nasrani maupun Islam. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Maka membantu mereka untuk menyediakan tempat mereka berbuat syirik di sana, tentu hukumnya adalah berdosa. Allah Ta'ala. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Rafiq. Beliau bertanya, bolehkah kita maklarkan barang yang bukan milik kita dengan menawarkan barang harga jual lebih tinggi, atau kita sudah mengambil keuntungan di situ, Ustaz? Bagaimana solusi bagi maklar barang apabila melakukan sistem ini sesuai dengan syar'inya? Jazakallah khair. Boleh, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas, dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Ibn Abbas mengatakan, bi'hadha thawba bikada fama fawqahu fahuwa laka. Ini kain, jual dari saya harganya sekian, bila ada selisihnya terjual olehmu, untukmu selisihnya. Ya. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Apabila tender sudah diatur, Ustaz, dengan kesepakatan antara panitia lelang dan penyedia dengan syarat memberikan sejumlah uang, karena tender kebanyakan seperti itu. Kalau tidak mau ikut aturan, tidak akan dimenangkan tendernya. Bagaimana apakah hukumnya halal, Ustaz? Tadi kita sudah menjelaskan, bila uang diberikan kepada salah seorang penyelenggara, ya, bukan kepada pihak yang pemberi tender. Kalau kepada pihak beri tender tidak ada masalah.
Anda berarti orang memberikan harga umpamanya 1M, Anda memberikan harga 1,2, otomatis Anda menang. Tak ada yang berani nambah, Anda menang. Tapi kalau orang menawar 1M, Anda juga 1M, dan Anda yang dimenangkan adalah penyelenggara karena Anda menjanjikan fee 200 juta, maka Anda, oknum ini, termasuk pemakan riswah yang dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya demikian. Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Kalau maaf, tadi beliau mengatakan itu aturan yang ada. Nah, Ustaz. Itu bukan aturan yang ada, itu aturan yang tidak tertulis. Ya, banyak mereka mengira seperti itu, Ustaz. Kalau tidak seperti itu, tidak benar. Nah. Wallahu a'lam. Kalau dengan berbuat dosa Anda mendapatkannya, belum lagi Anda mendapatkan tender tadi, sudah ada kesepakatan akan memberi fee kepada oknum penyelenggara, maka Anda sudah berdosa dan si penyelenggara sudah berdosa. Ketika terjadi dan Anda dimenangkan dan Anda memberi dia fee, Anda pemberi riswah dan dia penerima riswah, dua-duanya dalam neraka. Gak bakal, cari yang lain yang tanpa tender, banyak rezeki Allah luas yang tanpa tender. Tapi wallahu ta'ala alam, secara akal sehat kita, tidak mungkin Allah tidak memberikan Anda rezeki ketika Anda mentaatinya. Kalau saja Anda ketika mendurhakainya pun Allah berikan Anda uang, ketika Anda taat, ketika Anda tunduk kepadanya, Anda tidak diberikannya. Ini suatu hal yang tidak masuk logika manusia. Apakah orang tua ngasih ke anak yang bandel dan sering melawan ke orang tua sama dengan ke anak yang baik, yang nurut dan bagus prestasi, semua prestasinya bagus? Tentulah tidak. Ya. Dan real kenyataannya, wallahu a'lam, sering saya dengar, Ustaz, itu ada perusahaan si fulan, itu tidak pernah dia memberi 1 sen pun kepada oknum-oknum penyelenggara tender. Dan dia terus menang. Karena profesional dia dalam mengerjakan pekerjaannya bagus, dan harganya tidak ada yang dimarah-marah, tidak ada yang uang yang diberikan untuk sana sini. Rezeki dari Allah. Tidak pun Anda menang, ya, tidak pun Anda ikut dalam usaha tadi, tidak bakal mati Anda kelaparan. Rezeki Allah luas, ya akhi. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khair atas jawaban dan pencerahannya. Demikian pendengar yang bertanya, semoga bermanfaat. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan warisan, tentang hukum warisan yang peninggalan orang tua, di mana salah satu di antara penerima waris menikah dengan orang kafir. Dia sudah pergi merantau bertahun-tahun ke negeri kafir. Dan kami di sini meragukan keyakinannya, Ustaz. Apakah cukup dengan menanyakan ke beliau ini dan meminta saudara kami ini tersebut bersumpah bahwasanya dia masih Islam dan tidak murtad menjadi pegangan kami untuk membagi waris, atau bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, betul, cukup. Insyaallah. Demikian benar jawabannya dan semoga dimudahkan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan lelang, Ustaz. Mohon pencerahannya, bagaimanakah hukum ikut serta dalam lelangan motor yang ditarik pihak leasing, di mana harga lebih murah, Ustaz, dan apakah halal untuk mendapatkan barang tersebut? Jazakallahu khair. Allah musta'an. Bila barang yang dijual bukan milik yang penjual, atau barang yang dijual milik dia yang didapatkan dengan cara kezaliman, mau dengan cara lelang, mau tidak dengan lelang, itu hukumnya haram. Ya, Anda ambil paksa, Anda kuasai paksa barang orang lain, lalu Anda jual dengan harga murah, dibeli
Maka bagi Anda yang membeli dan Anda tahu bahwa dia adalah penadah barang-barang yang tidak benar, atau dia penadah barang curian, Anda tahu itu harganya murah-murah, haram bagi Anda mendapatkannya karena barang bukan milik orang yang menjualnya tadi, dan tidak sah menjual barang yang bukan miliknya dan Anda tahu itu. Allahu a'lam. Nah, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan badal umrah, Ustaz, apakah orang tua yang sudah berusia 95 tahun tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah umrah boleh dibadalkan, Ustaz? Boleh. Nah, alhamdulillah, demikian jawabannya. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika saya memiliki emas dan posisi emas di pegadaian bank, salah satu bank syariah, dengan akad qard dan ijarah, apakah tetap harus dikeluarkan zakatnya, Ustaz? Perbuatan ini perbuatan dosa karena menggabungkan qard dengan ijarah. Rasulullah mengatakan la yahillu salafun wa bai'un, tidak halal, artinya haram, menggabungkan akad pinjaman dengan akad muawadah komersil, termasuk akad ijarah. Ya, dan ini pintu terbukanya riba. Maka berbuat ini, kata Rasulullah mengatakan tidak halal, hukumnya haram tentunya. Kalau haram, Anda berdosa. Kalau sudah berdosa, apakah ada zakat dari sebuah perbuatan dosa? Ya, bila emas itu masih emas milik Anda tetap menzakatkannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya, masih terkait dengan zakat. Ustaz, saya memiliki penghasilan yang di bawah kebutuhan dan memiliki anak-anak. Dan apakah saya bisa, apabila saya mendapatkan harta zakat, apakah boleh zakat tersebut untuk anak-anak saya? Zakat, jazakallah khair. Ya, zakat tidak boleh untuk anak dan orang tua. Kalau pendapatan Anda tidak cukup untuk menafkahi anak-anak Anda tidak ada kewajiban zakat. Nah, dapat uang umpamanya Anda 1 miliar, lalu Anda berikan untuk satu anak untuk membuatkan rumah atau sewa rumah setahun, mereka masing-masing Anda sewa-sewakan. Sehingga uang 1 miliar habis di saat itu juga, enggak ada zakatnya. Yang untuk anak-anak adalah kewajiban nafkah, bukan zakat. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum menjadi investor dengan perjanjian bagi hasil? Dan apakah nominal yang diserahkan untuk investasi dan bagi hasil dari investasi tersebut dihitung terkena zakat, Ustaz? Iya, terkena zakat. Cukup menjelaskan. Tapi yang dihitung bukan nominalnya, real kondisi ketika diinvestasikan sudah berbentuk apa dia. Bila berbentuk umpamanya barang yang tidak terkena zakat, maka tidak ada zakat. Bila berbentuk barang yang terkena zakat atau uang, berarti terkena zakat. Artinya Anda beli saham perusahaan teman, perusahaan dia bergerak di bidang barang dan jasa, jual beli barang dan jasa. Ada di sana barang dagangan, ada uang tunai, kemudian ada aset perusahaan yang tidak bergerak seperti umpamanya kendaraan dan lain-lain. Ya, maka yang aset tidak bergerak tidak ada zakatnya. Aset yang tidak bergerak, aset tetap berapa persen, umpamanya 40%. Aset yang bergerak 60%, yaitu barang dagangan dan uang. Ya, berarti dari saham Anda tadi ketika Anda ikut 100 juta umpamanya dan sudah naik sekarang nilai bukunya menjadi 200 juta, yang terkena zakat hanya 60% dari 200 juta, yaitu 120 juta kali 2,5%. Itu yang dizakatkan. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasan. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik.
Tapi masih terkait dengan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya menjual tanah dan hasil penjualannya saya keluarkan zakatnya dan saya serahkan ke masjid, Ustaz. Dan saya baru mendapatkan pengetahuan bahwasanya harta zakat diberikan kepada fakir miskin. Apabila pengelola masjid tidak menyalurkannya, apakah saya wajib mengeluarkan zakat atau mengulang zakatnya kembali? Jazakallah khair. Saya tidak bisa menjawab karena Anda menjual jadi uang. Langsung Anda zakatkankah? Anda jual tanah karena sebagai pedagang atau karena butuh uang? Itu berbeda. Kalau butuh uang tidak ada zakat ketika menjualkan. Yang ada ketika uang itu sudah 1 tahun di tangan Anda dan masih 1 nisab, itu yang sisa saldonya di akhir tahun itu yang dizakatkan. Ya. Kalau Anda sebetulnya tidak wajib zakat karena Anda jual BU, uangnya pun belum 1 tahun uang diterima 300 juta umpamanya, langsung Anda berikan 7.500.000 ke masjid, itu tidak zakat, itu namanya infak, sedekah, dan Anda tidak perlu mengulang zakat lagi karena yang Anda berikan ke masjid itu infak sedekah namanya, bukan zakat. Zakat tidak ada untuk masjid. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, bolehkah mengeluarkan zakat setiap bulan dari hasil kos-kosan? Dan misal, apabila boleh, apakah boleh juga kita mengeluarkan sebelum yang ngekos bayar kepada kita? Keluarkan karena ada yang sangat membutuhkan dan kita sudah mengetahui tiap tanggal yang ditentukan pasti yang menyewa kos itu membayar dari hamba Allah di Subang. Kalau pertanyaan bolehkah? Boleh. Tapi wajibkah? Tidak. Yang wajib setelah uang Anda terima dan ketika diterima tadi Anda punya tabungan lain yang cukup 1 nisab. Berlalu 1 tahun pada saat itu bila masih 1 nisab, dizakatkan uang semua yang ada, mau tabungan kah, mau hasil penjualan barang uangnya, mau hasil sewa kos-kosan dan seterusnya, hadiah orang tua, waris dari orang tua, ya, itu dikali 2,5% seluruhnya. Ya. Kalau belum jatuh tempo pembayaran zakat tadi Anda keluarkan dengan niat zakat, jawabannya boleh. Nanti pada saat jatuh tempo zakat, berarti Anda zakat yang sudah Anda dahulukan, tinggal dia dikurangi dari nilai zakat pada waktu itu. Andai biasanya Anda zakat di Ramadan sekarang ada kondisi orang yang butuh, Anda berikan zakat dulu, umpamanya atas nama zakat 2 juta, 4 juta dan seterusnya. Terkumpul umpamanya yang sudah Anda bayar di awal zakat 10 juta. Nanti di Ramadan nanti ternyata zakat Anda 15 juta. Berarti tinggal yang Anda keluarkan lagi 5 juta rupiah lagi. Kalau umpamanya ternyata zakat Anda adalah cuma 7 juta, berarti Anda punya di tahun Ramadan depan, di Ramadan ini Anda tidak ada mengeluarkan uang lagi karena Anda sudah bayar zakat di depan. Dan masih ada simpanan zakat sebanyak 3 juta untuk Ramadan tahun satunya lagi, 1446. Baik. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya memindahkan mohon maaf, tidak terbaca, mohon maaf. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila saya memiliki emas lebih dari 85 gram emas, yaitu senilai 150 gram emas, apakah yang dihitung zakat hanya yang 85-nya saja dan bagaimana hukum sisanya? Jazakallah khair. Semuanya dihitung. 185 mau sekilo, semuanya dihitung. Demikian pendengar yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan bekerja di lembaga investasi jangka panjang yaitu berupa emas, Ustaz.
bagaimanakah hukumnya dan bagaimanakah keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha trading emas tersebut. Jazakallahu khair. Tidak jelas bagi saya apa yang Anda maksud investasi emas jangka panjang itu. Baik, bisa diperjelas lagi pertanyaannya, pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik. Anda jelaskan seperti apa mekanisme orang yang investasi jangka panjang dengan emas sehingga bisa saya berikan jawaban. Baik, jazakallahu khair. Dan mohon maaf, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini karena keterbatasan waktu yang ada, dan Ustaz sebagai ikhtitam sebagai kesimpulan, silakan. Ya, semoga Allah menuntun kita di dalam setiap menjual dan membeli yang cara dilakukan dengan lelang ataupun tender, sehingga harta yang kita dapatkan adalah harta yang halal, tidak ada di sana kutukan dan laknat Allah Azza wa Jalla. Wallahu li taufiq, sallallahu alaihi wa sallam.